Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Video ini bisa menjadi video terpenting yang Anda tonton tahun ini. Saya, sebagai seorang dokter yang telah berpraktek lebih dari 20 tahun, merasa sangat cemas melihat satu kebiasaan sepele yang sering dilakukan oleh banyak lansia. Kebiasaan ini adalah mengonsumsi sayuran yang selama ini kita yakini sangat sehat dan bergizi, bahkan dianggap sebagai superfood. Namun, di balik manfaatnya yang luar biasa, sayuran ini ternyata menyimpan 3 bahaya tersembunyi yang bisa memicu serangan jantung, stroke, dan penyakit kronis lainnya tanpa Anda sadari. Ini bukan sekedar teori, ini adalah realita yang hampir merenggut nyawa salah satu pasien terbaik saya. Seorang nenek berusia 69 tahun yang sangat peduli dengan kesehatannya. Rutin mengonsumsi sayuran ini setiap hari, tanpa menyadari bahwa ia sedang mengisi senjata yang akan menembak balik dirinya. Ia hampir kehilangan nyawanya karena ketidaktahuan ini. Sayuran yang saya maksud adalah kembang kol. Ya, sayuran putih yang sering kita olah menjadi berbagai masakan. Apa yang ia tidak tahu? 3 bahaya fatal yang bisa mengancam Anda, dan saya akan ungkap semuanya di video ini. Halo Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Untuk Bapak dan Ibu yang baru pertama kali mampir, selamat datang di channel Sahabat Lansia Sehat, tempat kita berbagi tips dan rahasia agar bisa hidup lebih sehat dan bahagia di usia senja. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat penting ini, izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata yang membuat saya semakin yakin untuk membuat video ini. Kisah ini tentang Ibu Puput, seorang pasien berusia 69 tahun. Ibu Puput adalah sosok yang sangat disiplin dan peduli dengan kesehatannya. Ia rajin berolahraga dan makan makanan sehat, termasuk kembang kol yang ia anggap sebagai superfood. Suatu hari Ibu Puput datang ke klinik saya dengan keluhan nyeri hebat di sendi jempol kakinya, bengkak dan memerah. Rasa sakitnya luar biasa, bahkan ia tidak bisa menapakkan kakinya ke lantai. Saya curiga ini adalah serangan asam urat atau gout yang parah. Tapi yang membuat saya terkejut adalah hasil labnya. Kadar asam urat Ibu Puput melonjak sangat tinggi, jauh dari batas normal. Padahal ia mengaku sudah menghindari makanan pemicu asam urat seperti jeroan dan makanan laut. Setelah saya telusuri lebih dalam tentang pola makannya, saya menemukan satu fakta yang mengejutkan. Ibu Puput hampir setiap hari mengonsumsi kembang kol, seringkali dalam jumlah yang cukup banyak, karena ia percaya kembang kol sangat sehat dan rendah kalori. Ia tidak tahu bahwa kembang kol, meskipun sehat, mengandung purin yang dapat memicu asam urat bagi orang dengan riwayat atau kecenderungan genetik. Kisah Ibu Puput ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa sesuatu yang terlihat sepele, jika dilakukan tanpa pemahaman yang benar, bisa berdampak luar biasa bagi kesehatan kita. Saya akan bagikan lebih detail tentang bahaya tersembunyi ini di video kali ini. Bapak dan Ibu, kembang kol memang luar biasa. Sayuran rendah kalori ini memiliki banyak manfaat berkat kandungan sulforafen yang berfungsi sebagai agen detoksifikasi, colin yang dijuluki vitamin otak karena penting untuk daya ingat dan fokus, serta serat yang tinggi untuk menjaga gula darah dan membuat kita kenyang lebih lama. Namun, ada 3 sisi gelap yang jarang dibahas yang bisa menjadi masalah serius bagi lansia. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Mari kita selami lebih dalam 3 bahaya tersembunyi kembang kol yang wajib Anda ketahui. Kembang kol bersama dengan brokoli dan bayam mengandung senyawa alami yang disebut purin. Purin adalah zat yang secara alami ada di banyak makanan, dan saat dicerna, purin akan diubah menjadi asam urat oleh tubuh kita. Pada orang yang sehat dengan fungsi ginjal yang baik, kelebihan asam urat akan dibuang melalui urin tanpa masalah. Namun bagi sebagian besar lansia, fungsi ginjal sudah tidak seoptimal dulu.
Ketika Anda mengonsumsi makanan tinggi purin seperti kembang kol secara berlebihan dan rutin, tubuh Anda akan kelebihan pasokan purin. Ginjal Anda mungkin tidak mampu memproses semua asam urat yang terbentuk. Akibatnya, kadar asam urat dalam darah akan meningkat dan menumpuk di persendian, terutama di jempol kaki, pergelangan kaki, dan lutut. Penumpukan asam urat ini akan membentuk kristal tajam seperti jarum. Kristal-kristal inilah yang menyebabkan rasa nyeri luar biasa yang seringkali tidak tertahankan, pembengkakan, dan kemerahan. Serangan asam urat bisa datang tiba-tiba, seringkali di malam hari, dan bisa berlangsung selama berhari-hari, bahkan minggu-minggu. Kasus Ibu Puput adalah contoh nyata bagaimana kebiasaan yang ia pikir sehat justru menjadi bumerang. Ia tidak memiliki riwayat asam urat yang parah sebelumnya, tetapi konsumsi kembang kol yang rutin setiap hari dalam jumlah cukup besar memicu ronjakan asam urat yang membuatnya tidak bisa berjalan selama beberapa hari. Oleh karena itu, jika Anda memiliki riwayat asam urat atau fungsi ginjal yang sudah menurun, sangat penting untuk membatasi konsumsi kembang kol Anda. Ini bukan berarti Anda harus menghindarinya sama sekali, melainkan mengonsumsinya dalam jumlah yang moderat dan tidak setiap hari. Poin kedua ini sangat penting dan bisa berakibat fatal. Kembang kol mengandung vitamin K yang cukup tinggi. Vitamin K adalah vitamin yang larut dalam lemak dan memiliki peran krusial dalam proses pembekuan darah. Secara alami, vitamin K itu baik karena mencegah kita mengalami pendarahan berlebihan saat terluka. Namun, bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin atau Coumadin, vitamin K ini justru menjadi musuh. Obat pengencer darah bekerja dengan cara menghambat kerja vitamin K di dalam tubuh. Tujuannya adalah untuk mencegah pembentukan gumpalan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah yang berpotensi menyebabkan stroke, serangan jantung, atau emboli paru. Bayangkan, obat yang Anda minum bekerja keras untuk melonggarkan pembekuan darah, sementara makanan yang Anda konsumsi justru melawan efek obat tersebut. Jika Anda mengonsumsi kembang kol atau makanan lain yang sangat kaya vitamin K secara berlebihan, Anda secara tidak sadar sedang mengurangi efektivitas obat pengencer darah Anda. Akibatnya, pembekuan darah bisa terjadi, meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal. Konsistensi adalah kunci utama dalam terapi pengencer darah. Dokter selalu menyarankan pasien untuk menjaga asupan vitamin K tetap stabil. Jadi, jika Anda adalah seorang pasien yang mengonsumsi warfarin, Anda tidak perlu menghindari kembang kol sama sekali, tetapi Anda harus mengonsumsinya dengan porsi yang konsisten. Bapak Ibu, kembang kol termasuk dalam keluarga sayuran cruciferous, bersama dengan brokoli, kubis, dan sawi. Sayuran ini mengandung zat yang disebut goitrogen. Goitrogen ini dapat mengganggu penyerapan iodium oleh kelenjar tiroid yang sangat krusial untuk memproduksi hormon tiroid. Hormon tiroid bertanggung jawab untuk mengatur metabolisme, energi, dan suhu tubuh kita. Ketika penyerapan iodium terganggu oleh goitrogen, kelenjar tiroid harus bekerja lebih keras untuk memproduksi hormon yang cukup. Akibatnya, kelenjar tiroid bisa membesar dan menyebabkan pembengkakan di leher yang disebut goiter. Jika kondisi ini terus berlanjut, fungsi tiroid bisa menurun dan menyebabkan hipotiroidisme. Gejala hipotiroid bisa sangat bervariasi dan seringkali disalahartikan sebagai tanda-tanda penuaan normal, seperti mudah lelah, penambahan berat badan yang tidak bisa dijelaskan, merasa kedinginan terus-menerus, dan rambut rontok. Bagi lansia, gejala ini bisa sangat mengganggu kualitas hidup. Namun, ada berita baik. Efek goitrogen ini dapat dinonaktifkan dengan proses memasak. Memasak kembang kol, baik dengan cara dikukus, ditumis atau direbus, dapat menghancurkan sebagian besar goitrogen yang ada. Jadi, bagi Anda yang memiliki riwayat hipotiroid, Anda tetap bisa menikmati kembang kol, asalkan selalu dimasak hingga matang. Meskipun tadi kita sudah membahas bahaya tersembunyinya,
Jangan salah paham Bapak dan Ibu. Kembang kol tetaplah sayuran super yang sangat luar biasa dan wajib kita konsumsi. Asalkan dengan cara yang benar. Ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ada bahaya jika digunakan sembarangan. Di sisi lain, ada manfaat luar biasa jika digunakan dengan bijak. Mari kita bahas 3 manfaat utamanya yang sangat penting bagi kesehatan lansia. Manfaat pertama dan yang paling kuat dari kembang kol adalah kandungan sulforafene. Sulforafene adalah senyawa antioksidan kuat yang tidak hanya berfungsi sebagai agen detoksifikasi, tetapi juga memiliki kemampuan unik untuk mengaktifasi enzim-enzim di dalam hati kita. Enzim-enzim ini bertugas membuang racun, zat karsinogen, dan zat-zat berbahaya lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita, baik dari polusi udara, makanan yang kita konsumsi, maupun produk sisa metabolisme. Tidak hanya itu, sulforafene juga memiliki sifat antiinflamasi yang sangat kuat. Peradangan kronis adalah akar dari hampir semua penyakit degeneratif pada lansia, mulai dari artritis, penyakit jantung, hingga diabetes. Dengan rutin mengkonsumsi kembang kol, kita membantu tubuh melawan peradangan ini, yang secara tidak langsung melindungi sel-sel kita dari kerusakan dan memperlambat proses penuaan. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa sulforafene memiliki efek neuroprotektif atau pelindung saraf. Senyawa ini dapat membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan oksidatif, yang merupakan salah satu penyebab utama dari penyakit neurodegeneratif, seperti Alzheimer dan Parkinson. Dengan mengkonsumsi kembang kol, kita tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga menjaga ketajaman mental kita. Namun, yang paling penting adalah bagaimana kita mengolahnya untuk memaksimalkan manfaat ini. Triknya sangat sederhana. Setelah memotong kembang kol menjadi kuntum-kuntum kecil, jangan langsung dimasak. Diamkan kembang kol selama kurang lebih 10 menit sebelum Anda mulai memasak. Mengapa? Karena proses memotong ini akan melepaskan enzim yang disebut myrosinase. Enzim inilah yang akan mengubah senyawa lain yang disebut glukosinolat menjadi sulforafene. Proses ini membutuhkan waktu beberapa menit untuk berlangsung secara optimal. Jika Anda langsung memasaknya, panas dari masakan akan menghancurkan enzim myrosinase sebelum sempat bekerja, sehingga pembentukan sulforafene tidak maksimal. Jadi, ingatlah trik ini. Potong, tunggu sebentar, baru masak. Langkah kecil ini akan memberikan perbedaan besar pada kandungan nutrisi kembang kol yang Anda konsumsi. Manfaat kedua dari kembang kol adalah kandungan kolin yang melimpah. Kolin adalah nutrisi esensial yang sangat penting untuk kesehatan otak dan sayangnya seringkali terabaikan. Kolin adalah prekursor atau bahan baku utama untuk memproduksi asetilkolin, sebuah neurotransmitter. Neurotransmitter ini adalah kurir kimia yang mengirimkan sinyal di dalam otak. Dan asetilkolin secara khusus sangat krusial untuk fungsi memori, pembelajaran, dan konsentrasi. Seiring bertambahnya usia, kadar asetilkolin di otak kita cenderung menurun, yang dapat menyebabkan penurunan kognitif ringan hingga masalah memori yang lebih serius. Dengan mengkonsumsi makanan kaya kolin seperti kembang kol, kita memberikan bahan bakar yang cukup bagi otak untuk memproduksi asetilkolin, membantu menjaga ketajaman memori dan kemampuan fokus. Selain perannya dalam fungsi otak, kolin juga sangat penting untuk kesehatan hati. Kekurangan kolin dapat menyebabkan penumpukan lemak di hati, yang dikenal sebagai penyakit hati berlemak non-alkoholik, atau yang biasa disebut NAFLD. Kondisi ini semakin umum terjadi pada lansia dan dapat menyebabkan kerusakan hati yang serius jika tidak ditangani. Meskipun kolin dapat diproduksi oleh tubuh dalam jumlah kecil, sebagian besar kebutuhan harian kita harus dipenuhi dari makanan. Kembang kol menjadi salah satu sumber kolin yang sangat baik dan mudah didapat.
Mengkonsumsi kembang kol secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan hati dan mencegah penyakit yang terkait dengan kekurangan kolin. Manfaat ketiga adalah kandungan seratnya yang sangat tinggi. Bagi lansia, serat adalah nutrisi yang tidak boleh diremehkan. Serat dalam kembang kol membantu memperlambat penyerapan gula dari makanan di usus kita. Dengan penyerapan yang lebih lambat, kadar gula darah kita tidak akan melonjak tajam setelah makan. Ini sangat bermanfaat bagi penderita diabetes atau mereka yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selain itu, kandungan serat ini memberikan rasa kenyang lebih lama. Ini sangat membantu bagi lansia yang ingin menjaga berat badan ideal karena rasa kenyang yang bertahan lama akan mengurangi keinginan untuk mengkonsumsi camilan yang tidak sehat. Kontrol berat badan yang baik sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit, seperti penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Dengan mengkonsumsi kembang kol secara rutin, kita dapat memastikan pergerakan usus tetap lancar dan teratur, yang sangat penting untuk kenyamanan dan kualitas hidup di usia senja. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas manfaat luar biasa dan bahaya tersembunyi dari kembang kol, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita bisa mengonsumsinya dengan aman? Sebagai seorang dokter, saya tidak menyarankan untuk sepenuhnya menghindari kembang kol. Sayuran ini terlalu kaya manfaat untuk dilewatkan. Yang perlu kita lakukan adalah mengonsumsinya dengan cerdas, sesuai dengan kondisi tubuh kita, dan dengan cara pengolahan yang benar. Jika Anda memiliki riwayat asam urat atau kadar asam urat Anda cenderung tinggi, kuncinya adalah moderasi. Jangan menganggap kembang kol sebagai makanan yang bisa dikonsumsi setiap hari dalam jumlah besar. Pilihlah takaran yang wajar. Saya merekomendasikan untuk mengonsumsi kembang kol yang sudah dimasak, dalam porsi kecil hingga sedang, sekitar 100 hingga 150 gram per porsi, dan tidak lebih dari 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Ini akan memberikan manfaat nutrisinya tanpa memicu lonjakan purin yang berlebihan. Bagi Bapak dan Ibu yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, konsistensi adalah segalanya. Jangan tiba-tiba mengonsumsi kembang kol dalam jumlah besar jika biasanya Anda tidak pernah makan. Sebaliknya, masukkan kembang kol dalam menu makan mingguan Anda secara teratur dan dalam porsi yang sama setiap kali. Ini akan membantu dokter Anda dan Anda sendiri dalam menjaga dosis obat tetap efektif. Jika Anda baru ingin mulai mengonsumsi kembang kol, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter Anda. Mungkin dokter akan menyesuaikan dosis obat Anda untuk mengimbangi asupan vitamin K yang baru. Ingat, keselamatan Anda adalah prioritas utama. Perubahan sekecil apapun dalam pola makan Anda bisa berdampak besar pada efektivitas obat ini. Untuk mengatasi potensi bahaya goitrogen pada tiroid, satu-satunya solusi yang paling efektif dan mudah adalah dengan memasak kembang kol hingga matang. Panas dari proses memasak, baik itu mengukus, menumis, atau merebus, akan secara signifikan mengurangi atau menonaktifkan kandungan goitrogen. Hindari mengonsumsi kembang kol mentah seperti dalam salad, terutama jika Anda memiliki riwayat masalah tiroid. Selain tips di atas, cara Anda mengolah kembang kol juga sangat menentukan manfaatnya. Jangan merebus kembang kol terlalu lama, karena vitamin B dan C yang larut dalam air akan hilang. Metode terbaik adalah mengukusnya singkat selama 5 hingga 7 menit, atau menumisnya dengan api sedang hingga teksturnya masih sedikit renyah. Trik 10 menit setelah memotong juga sangat penting untuk mengoptimalkan pembentukan sulforafen. Selain itu, selalu kombinasikan kembang kol dengan lemak sehat saat memasak. Vitamin K yang terkandung dalam kembang kol adalah vitamin yang larut dalam lemak. Mengonsumsinya bersamaan dengan lemak sehat seperti minyak zaitun, minyak alpukat, atau taburan biji-bijian akan membantu tubuh menyerap vitamin K dengan lebih baik. Jadi, Bapak dan Ibu, kesimpulannya adalah, kembang kol adalah sahabat kita, bukan musuh. Dengan pengetahuan yang tepat tentang bagaimana mengonsumsinya, yaitu dengan porsi yang moderat, pengolahan yang benar dan konsisten, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu,
kita bisa mendapatkan semua manfaatnya tanpa harus khawatir tentang risikonya. Mari kita jadi lansia yang cerdas dan berpengetahuan, yang tahu cara terbaik untuk menjaga kesehatan. Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung video ini. Mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari. Kembang kol memang sayuran super yang kaya manfaat, dari detoksifikasi, kesehatan otak, hingga mengontrol gula darah. Namun, bagi lansia, kita perlu sangat berhati-hati dengan 3 bahaya tersembunyi, yaitu purin yang dapat memicu asam urat, vitamin K yang melawan obat pengencer darah, dan goitrogen yang mengganggu tiroid. Kunci dari segalanya adalah porsi dan pengolahan yang tepat. Hindari konsumsi berlebihan dan selalu masak kembang kol dengan benar, seperti mengukus atau menumisnya untuk memaksimalkan manfaatnya dan menonaktifkan bahaya tersembunyinya. Ingatlah, kisah Ibu Puput bahwa hal sepele bisa memberikan dampak luar biasa jika kita tidak memiliki pengetahuan yang benar. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah lebih tercerahkan? Apakah ada di antara Anda yang punya pengalaman mirip dengan Ibu Puput? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Ingat, kesehatan di usia senja adalah aset paling berharga. Hindari kebiasaan buruk yang Anda lakukan tanpa pengetahuan, karena hal sepele bisa memberikan dampak luar biasa. Jadikan video ini sebagai langkah awal Anda untuk hidup lebih cerdas dan sehat. Terakhir, mari kita ajak teman-teman lansia kita yang lain. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman Anda agar mereka juga mendapatkan informasi penting ini. Mari kita menjadi bagian dari gerakan Sahabat Lansia Sehat dan saling mendukung satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya.